maaf, nik Anda diblokir oleh sistem. Dikarenakan P3K Guru 2021 ini sudah lulus, namun di sini belum mendapatkan nomor induk P3K. Ini harus mengumumkan untuk pembatalan kelulusannya ya. Jadi kita awalnya lulus, ini menjadi tidak lulus. Baiklah sobat-sobatnya, untuk alur pengumuman kelulusan P3K Guru nantinya itulah seperti ini ya. Yang pertama, kita lulus di prasanggah, kemudian nanti menunggu masa sanggah sehingga kita dinyatakan lulus di pasca sanggah. Kemudian mendapatkan nomor induk P3K. Dan berikutnya di sini ternyata teman-teman, meskipun kita nanti lulus, ini bisa jadi tidak jadi lulus ya, dikarenakan berbagai macam hal. Maka di sini merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan supaya nanti kita bisa berjalan dengan lancar ya. Yang mana di sini sebagai contohnya yaitu yang awalnya ini lulus di prasanggah, kemudian lulus di pasca sanggah, namun pada ujung-ujungnya inilah tidak lulus seleksi administrasi. Mengapa kok bisa demikian? Nah, kemudian di sini kita nggak bisa melakukan pendaftaran lagi untuk P3K Guru, dikarenakan di sana itu ada notifikasi, mohon maaf nik Anda diblokir ya oleh sistem, dikarenakan P3K Guru 2021 ini lulus namun belum mendapatkan nomor induk P3K. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi, yaitu sebagai 3 contoh ya, 3 contoh untuk guru honorer yang batal diangkat menjadi ASN P3K padahal sudah lulus di pasca sanggah, dan juga bahkan ini sudah pemberkasan ya. Ini merupakan suatu pengalaman yang berharga yang perlu diketahui oleh teman-teman P1, P2, P3 dan juga P4. Bagaimanakah informasi dan contohnya, penyebabnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama ini adalah contohnya ya. Ini adalah teman-teman tidak lolos di masa sanggah. Awalnya kita lolos, kemudian di sini kita nggak lolos, ternyata ada sanggahan baik itu dari pesaing maupun juga dari masyarakat yang ternyata sanggahannya diterima. Ini berimbas yang awalnya kita lolos ini menjadi tidak lolos ya. Inilah contohnya seperti ini. Jadi awalnya di sini kita lolos mulai dari prasanggah, kemudian lolos di pasca sanggah, kemudian ujung-ujungnya di sini kita tidak mendapatkan SK. Ketika teman-teman yang lain sudah dapat SK, kita nggak dapat SK. Dan ketika kita mencoba untuk melakukan pendaftaran lagi, di sini dengan nick yang kita masukkan, ini kita mendapatkan informasi galat ya, atau gagal. Mohon maaf, nick Anda diblokir oleh sistem. Dikarenakan P3K Guru 2021 ini sudah lulus, namun di sini belum mendapatkan nomor induk P3K. Maka di sini kita klik baiklah pun, maka di sini kita nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran ini. Nah, kalau misalkan di sini ini adalah ternyata tidak memenuhi persyaratan ya. Setelah di sini dilakukan sanggah maupun juga pada masa sanggah, maka pada dasarnya kita tidak aktif di Dapodik, namun kita mencoba untuk melakukan pendaftaran, pada ujung-ujungnya ini kita tidak bisa diluluskan. Sebagai contohnya di tahun 2021 kemarin itu adalah yang seperti ini. Nah, padahal di sini untuk nilai ambang batas ya, nilai mencapai P1 yaitu Passing Grade kategori 1 untuk peserta yang memenuhi nilai ambang batas kategori 1 meski tanpa afirmasi, tanpa nilai tambahan, dan dinyatakan lulus. Bahkan pengumuman kedua setelah masa sanggah pun saya tetap dinyatakan lulus ya. Setelah melengkapi berkas, mengirimkan DRH ke BKN dan melengkapi berkas fisik yang diterima oleh pihak BKPSDM suatu daerah, di luar dugaan, setelah beberapa hari saya kembali dari daerah tersebut, seorang pegawai BKPSDM baru menelpon saya dengan nada keberatan ya, seolah menginterogasi, yaitu kenapa ikut padahal sudah tidak aktif mengajar ya. Nah, di sini padahal sudah tidak aktif mengajar, namun memaksakan diri untuk tetap ikut ya, ikut seleksi P3K Guru. Saya jawab karena sistem mengizinkan. Nah, mengapa saya mendaftar? Dikarenakan sistem ketika saya login ke akun SSCSN, sistem itu mengizinkan saya untuk melakukan pendaftaran. Walaupun ini saya sudah tidak aktif ya, saya terdata sebagai guru di sekolah negeri ketika itu. Makanya di sini ketika login ke akun SSCSN sampai di selesai pengisian daftar riwayat hidup pun di sini juga sudah selesai untuk mengisi DRH-nya, termasuk berkasan sudah kelar. Ini untuk jenis gurunya ini adalah terdata sebagai guru negeri di Dapodik. Memang untuk perekaman di Dapodik itu ketika dikeluarkan atau mengundurkan diri itu progres untuk keluarnya itu adalah memerlukan waktu juga ya. Yang penting terekam di Dapodik itu bisa melakukan pendaftaran.
Nah, berdasarkan dari penjelasan Dirjen GTK, guru sudah tidak aktif di Dapodik tapi bisa ikut seleksi atau lulus P3K Guru 2001. Ini dapat ditonton pada link berikut. Ini adalah diberikan penjelasan ya, penjelasan Dirjen GTK, guru yang sudah tidak aktif Dapodik tapi bisa ikut atau lulus seleksi P3K Guru 2021 dari akun YouTube-nya Kadifudristek. Ibu tersebut seperti tidak percaya ya dengan nada bicara yang sangat mengganggu perasaan, terus menginterogasi saya. Kenapa juga orang bisa daftar di daerah itu? Saya mencoba menjelaskan tapi teleponnya segera tutup. Saya yang merasa tidak melakukan kecurangan tanpa khawatir menyampaikan lewat SMS karena percuma. Ini saya jelaskan lewat telepon jika ibu itu sudah marah-marah ya. Supaya bisa mengajukan ke BKN, pikir saya, karena sekolah yang saya pilih adalah salah satu sekolah yang ditawarkan oleh sistem ya kepada saya ketika dulu melakukan pembelian formasi. Akan baik-baik saja tanpa kendala meski ibu tersebut mengajukannya. Nah, maksud saya BKN itu lebih kompeten ya dalam memberi informasi yang lebih jelas kepada ibu tersebut. Namun pada akhir ceritanya, saat rekan guru yang lolos tahap 1 dan tahap 2 ini telah menerima SK pada tanggal 7 Mei 2022, ternyata nomor induk P3K maupun status saya ini adalah belum keluar juga. Sehingga di sini kita nggak lolos seperti ini ketika kita mau mencoba mendaftar di seleksi P3K Guru tahun 2022 pun di sini nih kita sudah diblokir. Ini kita diblokir, tidak bisa untuk melakukan pendaftaran ya berikutnya. Seperti ini. Dikarenakan kita sudah terdata sebagai lulus namun nggak diproses untuk NIP-nya. Nah, semoga dari kawan kita ini nanti bisa mendapatkan pencerahan dari pusat sehingga nanti yang menjadi haknya itu bisa didapatkan. Ini sebagai salah satu contohnya, teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua itu adalah dikala data tidak benar ya. Ketika kita melakukan pendaftaran P3K Guru, tentunya kita memasukkan data-data kita dengan benar berdasarkan dari data kependudukan dan juga data yang terdaftar di Dukcapil ya. Ini sebagai contohnya pernah ditanyakan oleh salah satu rekan kepada Ibu Nunuk Suryani bahwasanya ketika itu disampaikan untuk juknisnya ya. Nah, untuk juknisnya ini adalah untuk ditanyakan di passing grade-nya. Teman-teman yang dari lulusan P3K 2021 ini lulus passing grade ini mendapatkan sebagai prioritas 1 ya, tinggal penempatan. Dan nanti menggunakan hasil seleksi administrasi 2021. Kemudian di sini disampaikan, Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu Bunda, Prof izin bertanya, apakah yang sudah mendapatkan notifikasi penempatan dan sudah cetak resume apakah otomatis lolos seleksi administrasi? Maka di sini adalah dijawab yaitu tidak ada seleksi administrasi, ada data-data yang masuk aman. Asalkan tidak ada data-data yang palsu itu semua aman. Jadi salah satu penyebab jika nanti teman-teman kita itu ya semoga saja tidak ya, yaitu untuk pembatalan pengangkatan P3K Guru manakala data-data kita itulah tidak benar atau data hasil manipulasi, tentunya itu nanti akan dibatalkan ya untuk kelulusan kita. Selanjutnya contoh lagi untuk contoh yang ketiga yang batal diangkat menjadi P3K Guru ini adalah ketika ijazahnya tidak sesuai ya atau tidak sesuai dengan persyaratan. Seperti yang kita ketahui untuk mendaftar dalam P3K Guru ahli pertama itu adalah minimal ijazahnya S1 ya. Ternyata di sini ketika di Dapodik itu sudah dinyatakan S1 sehingga kita terbaca demikian, namun pada dasarnya kita belum memiliki ijazah S1. Sebagai contohnya seperti ini, yaitu ketika itu di tahun kemarin ini adalah teman kita ini sudah lulus ya, sudah lulus di prasanggah ya. Di prasanggah kita sudah lulus seleksi tahun 2021, kemudian kita tinggal menunggu di pascasanggah. Nah, ketika di sini di prasanggah sudah lulus, kemudian masuki jadwal masa sanggah, berikutnya di sini di pascasanggah pun ini kita juga lulus. Kemudian tinggal menunggu untuk mengisi di RH untuk pemberkasan nomor induk P3K. Dan kemudian setelah di sini kita cek juga yaitu pada daftar nama yang lulus dan juga nggak lulus ya. Dikala itu ini adalah kita ternyata masuk dalam kategori yaitu peserta yang lulus seleksi tinggal menunggu pemberkasan. Namun ketika kita menunggu informasi lebih lanjut di akun kita masing-masing, ini tentunya ternyata ini pengumumannya berubah ya. Yang awalnya kita lulus menunggu link di RH, namun di sini berubah menjadi kita ini tidak lulus seleksi administrasi. Yaitu mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi dikarenakan belum memenuhi persyaratan yang dilamar. Nah, kalau ini kasusnya adalah yaitu ijazahnya ini adalah masih D3 teman-teman. Jadi ijazahnya D3 belum S1.
sehingga di sini kita itu menjadi tidak lolos ya, karena memang dasarnya persyaratan untuk mendaftar P3K guru ini adalah harus S1 atau D4. Seperti yang kita ketahui dalam Permen PAN RB juga bahwasanya di sini ada pernyataan ya, yaitu untuk pengangkatan P3K guru, maka di sini disampaikan yaitu dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh panitia penyelenggara seleksi di daerah, tapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya ini tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Mendikbudristek, maka dari pejabat bidang kepegawaian di daerah ini harus mengumumkan untuk pembatalan kelulusannya ya. Jadi kita awalnya lulus ini menjadi tidak lulus, artinya kita batal diangkat menjadi P3K. Oke, demikian informasi ini, semoga bisa menjadi bahan pembelajaran ya untuk kita. Semoga kita lolos semua di tahun ini dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.